Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian agar selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kata-kata mulia. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Bermula di mana Allah memilih kita. Dari sekian banyak calon-calon manusia yang lahir di muka bumi ini, kita yang dipilih untuk lahir dengan tujuan satu saja, mengemban amanah agar kita selalu berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kekalkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan, lahirkan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Lalu Allah sempurnakan nikmat tersebut dengan semua fasilitas. Mata kita berfungsi, telinga berfungsi, intinya panca indera kita semuanya berfungsi dengan baik. Dan selama ini sekian tahun kita hidup, apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan, dari makanan, minuman, oksigen, air, semuanya terpenuhi dengan baik. Dan akan terus nikmat tersebut jalan Allah berikan sesuai dengan ketentuan takdirnya sampai salah seorang di antara kita wafat. Tidak sampai di situ. Nikmat Allah juga yang besar sekali. Allah pandu kita dan Allah jadikan di antara semua manusia yang lahir itu beragama Islam. Tidak semua juga Allah berikan hidayah Islam. Yang dengan Islam ini kita jadi mengenal siapa pencipta kita. Siapa pencipta alam semesta ini. Yang mengatur perputaran dan pergantian musim. Malam dan siang. Dan segala macam hal yang hampir setiap hari kita bisa lihat tanda-tanda kebesarannya. Serta juga kita jadi punya panduan hidup. Tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Yang biasa dikenal dengan halal haramnya Allah. Jauh lebih besar lagi dari semua itu, Allah lanjutkan estafet kehidupan kita bagi yang beriman dan patuh dengan surga abadi setelah kita meninggal dunia. Maka harusnya setiap muslim bersyukur atas nikmat ini. Termasuk pada pagi ini Allah masih memilih kita juga di antara hamba-hambanya yang bisa tergerak fikirannya, juga hatinya dan anggota tubuhnya untuk mengerjakan salat subuh berjamaah dan menghadiri majelis ilmu. Karena ini salah satu cara terbaik di mana kita bisa menambah iman kita, juga akhirnya mendorong dan mendongkrak kita lebih rajin lagi untuk ibadah kepada Allah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, tinggal bagaimana kita istiqamah atau konsisten menjaganya sampai wafat. Allah kekalkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduklah kepadanya, patuhlah pada peraturannya sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, diucapkan salam hormat kepadanya, dijadikan sebagai suri tauladan. Dialah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi manusia dari turunan Adam yang paling mulia dibandingkan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas langsung dengan 10 salam dari Allah. Dan salam Allah luas sekali maknanya. Bisa pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Oleh itu sangat wajar setelah mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Azza wa Jalla mudahkan dan semoga Allah ikhlaskan niat, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib dan kita masih di kitab salat. Tepatnya kitab urutan 5 dalam jilid 1 ini. Dan kita masih di bab pertama dalam kitab salat, yaitu anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai urutan hadis nomor 4. Dan saya ingatkan kembali, hadis nomor 4 ini ada 4 buah riwayat, 4A, 4B, 4C, dan 4D. Supaya kita mengingat kembali, hadis 4A-nya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Al-mu'adzinu
yukfaru lahu mada sawtihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabis. Muadzin itu akan diampuni sejauh jangkauan gema suaranya. Dan semua yang basah juga kering akan membenarkan atau memberikan kesaksian kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan juga dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Dan semua ciptaan Allah yang basah ataupun kering, semuanya akan memberikan kesaksian atas azannya dia pada hari kiamat nanti. Sementara 4B-nya dengan sanad hasan sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, potongan hadis adalah walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan muadzin itu akan mendapatkan seperti pahala semua orang yang sholat karena azannya. Demikian pula 4C-nya, potongan hadis yang berbunyi yukfaru lahu madda sautihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suaranya dan setiap benda basah maupun yang kering pasti memohon ampunan untuknya. Jadi kalau riwayat-riwayat sebelumnya memberikan kesaksian pada hari kiamat, kalau ini justru ditambah lagi dengan benda-benda yang kita anggap mati pun, batu atau yang lainnya, dan juga benda-benda hidup, semuanya akan memohon ampun kepada Allah untuk para muadzin. Itu juga riwayat yang terakhir 4D-nya dengan sanad sahih. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, hadisnya berbunyi kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfaru lahu madda sawti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasanah wa yukaffiru anhuma bainahuma. Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya, dan orang yang menghadiri sholat berjamaah akan ditulis untuknya 25 kali lipat kebaikan dan dihapuskan darinya apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya dihapuskan dosa-dosanya. Dan subhanallah di masa kita sekarang ini, muadzin jauh lebih mendapatkan manfaat. Karena memang adanya pengeras suara. Kalau di masa dulu sebelum ada pengeras suara, mungkin jangkauan suaranya sangat terbatas. Mungkin misalnya kalau tidak ada mikrofon, misalnya di masjid ini, paling jauh mungkin terdengar kalaupun dia angkat suaranya dengan keras di pos security kita. Ya, sulit sekali untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh. Tapi dengan adanya mikrofon bisa menjangkau sekian meter, bahkan ada sampai kilometer. Seperti azan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah, itu terjangkau sangat jauh. Sampai mungkin jarak 7 kilometer, ya, karena sound system yang sangat canggih di masa sekarang. Belum lagi dikembangkan dengan adanya radio misalnya, yang mengembangkan suara tersebut. Sehingga kalau azan di masjid ini misalnya, kalau disambungkan dengan radio tertentu, siaran tertentu misalnya, atau live dan segala macam di masa kita ada media, maka makin lebih jauh lagi jangkauan suaranya. Sehingga semua benda-benda, makhluk hidup ataupun yang dianggap mati di mata manusia, akan memberikan kesaksian untuknya hari kiamat, agar dia selamat masuk ke surga. Dalam riwayat lain tadi akan memohon ampun kepada Allah agar dia diampuni dosa-dosanya. Dan juga semua orang yang mendengar suaranya, walaupun tidak ikut azan, tidak ikut sholat di masjid yang dia azan, tetap juga dia panen pahalanya. Sebagai contoh, muadzin kita azan di masjid ini misalnya. Kemudian ada ibu-ibu yang mendengarkan di komplek ini atau di luar komplek ini, lalu dia sholat sesudahnya walaupun di rumahnya, tetap juga pahalanya dipanen oleh muadzin tadi. Dan sudah kita paparkan panjang lebar syarah atau penjelasan daripada hadis-hadis ini. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, hadis lanjutannya hadis kelima dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 235 dari awal kita belajar berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddami wal mu'adhdhinu yukfaru lahu mada sawti wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah." Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf-saf yang di depan,
Dan muadzin diampuni dosa-dosanya sejauh jangkauan suaranya. Dan yang mendengarnya, baik benda basah ataupun yang kering, akan membenarkan azannya. Dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah bersamanya. Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad hasan atau jayyid atau bisa diterima. Riwayat ini mirip sekali dengan riwayat nomor 6. Tapi riwayat nomor 6 lebih pendek, maka saya akan bacakan sekaligus. Riwayat nomor 6 ini dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 236 dari awal kita belajar berbunyi. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muadzinu yukfaru lahu madda sautihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ah. Muadzin diampuni baginya sejauh jangkauan suaranya dan pahalanya seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Dua buah riwayat ini Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita langsung saja ambil mutiara ilmunya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf pertama. Apa yang dimaksud dengan Allah bersalawat? Maksudnya adalah Allah menambahkan rahmat untuknya. Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, Allah menerima hajatnya, Allah menolongnya kalau butuh bantuan, Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menutupi aibnya. Semua itu masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kalau sudah dikatakan Allah bersalawat kepada hamba tersebut. Jadi beda dengan salawat kita. Kalau kita membacakan salawat kepada Nabi SAW, kita justru mendoakan Nabi. Di sini kalau Allah justru memberikan kepada kita. Mirip dengan ayat Al-Quran tentang salawat kepada Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi. Nah ini sama, salawat Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan karuniahnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, para malaikat pun memberikan salawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf depan. Maka malaikat pun sama mendoakan. Ya, tapi maksudnya sama dengan manusia ya. Kalau kita dikatakan manusia mengucapkan salawat, berarti mendoakan. Nah para malaikat pun mendoakan. Dan doa malaikat ini berbeda dengan doa kita. Karena doa mereka mustajab, dipastikan diterima. Karena ciri malaikat sudah Allah kekalkan dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, potongan ayat menjelaskan masalah itu. Yaitu mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah melanggar sama sekali apa yang dititahkan. Maka ciri malaikat itu diijabah doanya. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan kepada kita tentang mustajabnya doa malaikat. Bahkan kalau malaikat mengaminkan saja ucapan kita, itu bisa diterima. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, jangan pernah kalian ucapkan doa-doa atau kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Jangan sampai malaikat berpapasan lewat lalu mengaminkan, maka terjadilah. Oleh karena itu kita lagi jengkel pun dengan seseorang, lagi ada masalah misalnya sama pasangan suami istri, atau orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat sama sahabatnya, jangan pernah ucapkan kata-kata buruk. Atau bahkan mungkin dia sedang mengalami permasalahan berat, dia depresi misalnya, jangan pernah ucapkan kata-kata buruk walaupun untuk diri sendiri. Sebagai contoh misalnya, orang bilang sama pasangan hidupnya, saya nyesal nikah sama kamu. Hanya karena lagi jengkel misalnya. Bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan dikabulkan. Nah, darinya pernikahan tersebut penyesalan yang tadinya kebahagiaan. Harusnya dia ucapkan, semoga Allah berikan kamu hidayah. Semoga Allah menyadarkan tentang kesalahanmu. Semoga Allah mudahkan taubatmu dan segala macam doa-doa positif. Begitu juga antara orang tua dengan anak, anak sama orang tua. Kalau kita temukan anak-anak kita aktif dan positif, itu berarti ya, jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa kau nakal sekali? Atau ibu atau ayah menyesal memiliki anak seperti kamu dan seterusnya. Daripada ucapan-ucapan buruk seperti ini, lebih baik kita ucapkan kata-kata yang positif. Kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah, hampir semua pemimpin-pemimpin muslim, bahkan pemimpin dunia, yang memimpin dunia itu, kalau kita baca histori di masa kecilnya, selalu saja orang tuanya mengatakan, kamu harus jadi pemimpin.
kamu harus begini dan begitu. Jadi motivasi ini sadar atau tidak sadar menjadi doa positif dan juga menjadi dorongan positif buat si anak tadi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar kita. Daripada kita cuma tahu ucapkan kata-kata tidak baik, maka lebih baik kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Termasuk juga masyarakat pada pemimpin, pemimpin pada masyarakat, atau tadi kita pribadi. Tidak boleh teman-teman sekalian kita melihat diri kita di cermin lalu kita mengatakan kenapa saya jelek ya, kenapa saya hitam ya, kenapa saya pesek ya, kenapa ini dan itu. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada campur tangan dalam ciptaan fisik kita. Nggak ada sama sekali campur tangan kita atau andil kita di sehelai alis kita, sehelai rambut kita, atau warna kulit kita. Tidak ada sama sekali andil kita. Kita lahir ya sudah begini Allah pilihkan. Tugas kita menggunakan jasad ini bagaimana kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kita syukur dan kita percaya diri saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang terbaik buat hamba-hambanya. Juga kalau kita lihat hewan misalnya. Ada hewan kita lihat mungkin indah sekali menurut mata manusia. Ada hewan mungkin menakutkan kelihatan rupanya gitu kan. Atau mungkin kelihatan seperti tanda kutip orang anggap buruk. Padahal sebenarnya itu terdapat kesempurnaan ciptaan Allah di situ. Allah sengaja memperlihatkan mana yang paling bagus dan mana juga yang dianggap mungkin kurang bagus di mata manusia. Agar kita tahu kemahasempurnaan Allah. Allah mampu untuk menciptakan apa saja yang dia inginkan. Maka semua ini penting untuk kita garis bawahi. Dan juga ada sabda Nabi SAW yang lain. Kalau atau siapapun yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapannya aminnya malaikat, maka akan diijabah. Mungkin kita tidak tahu, lalu kapan kira-kira waktunya malaikat mengaminkan? Kita cukup saja setiap kali ada dua positif kita mengatakan amin. Saya ada mengatakan semoga usahamu sukses, semoga kamu selalu sehat, semoga dan kita mengatakan amin saja. Mungkin di saat itu bertepatan dengan malaikat juga ada dan mengatakan amin karena malaikat ini jumlahnya banyak. Minimal di setiap orang ada 3 malaikat yang mendampinginya. 1 malaikat hafadha, penjaga, dan 2 malaikat pencatat amal baik dan amal buruk yang bisa mengaminkan setiap saat doa-doa yang dia ucapkan. Makanya sangka baik dengan Allah, optimisme dalam hidup ini, bahwasanya kita akan temukan jalan keluar, dosa-dosa kita akan dimaafkan, kita masih punya peluang, semua itu adalah hal-hal yang baik. Kata Nabi SAW, aku sangat tidak suka dengan pesimis. Dan aku suka dengan optimis. Maksudnya, ya aku bisa, aku mampu dan seterusnya. Semua ini bahasa-bahasa yang perlu kita gunakan dan sekaligus menepis pintu-pintu syaitan. Di mana syaitan kadang-kadang berusaha untuk selalu membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bisikan positif untuk taat kepada Allah dan bersyukur atas nikmat dari malaikat. Semua lawannya itu justru membuat kita ragu-ragu kepada Allah, justru membuat kita malas ibadah kepada Allah, apalagi melanggar hukum-hukumnya atau berbuat maksiat dari syaitan. Dan ulama sudah mengadakan penelitian, penyebutan nama malaikat, ya, istilah malaikat dalam Al-Quran itu 88 kali diulangi. Sementara syaitan juga diulangi 88 kali. Berarti menandakan memang selalu ada tanda kutip di sini persaingan di antara keduanya. Yang satu ingin menyelamatkan manusia dengan bisikan positifnya, yang satu berusaha menyesatkan manusia dengan bisikan negatifnya. Maka kita lihat selalu kalau ada bisikan ketaatan berarti dari para malaikat. Sudah pernah kita sebutkan beberapa pertemuan kita yang lalu tentang rukun iman kita yang kedua setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Dan cara kita tahu bagaimana malaikat itu ada dari bisikan-bisikan positifnya. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW, bila seseorang hamba terbangun di tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Jadi kalau Bapak Ibu bangun tadi, sebelum subuh misalnya, saya yakin Anda bangun sebelum subuh, karena Anda bisa hadir di sini sholat subuh. Maka pasti ada saja sentuhan dalam hati kita, seakan-akan mau sholat tahajud misalnya, atau mau sholat subuh di masjid, itu dari malaikat. Beruntunglah kita pada saat kita segera mengikuti bisikan tersebut, lalu kita mengerjakan ibadah ini. Dan pasti juga di saat tadi ada bisikan dari syaitan yang mengatakan, sudahlah sholat di rumah aja, atau misalnya nanti aja, pahala masih panjang, tidurlah. Dan Nabi SAW ucapkan hadis yang mulia, kalau seseorang di antara kalian tidur, maka syaitan akan mengikat di tengkuknya 3 ikatan, dalam riwayat lain di kepalanya.
kemudian meniupkan di setiap ikatan tersebut, tidurlah malam masih panjang. Kalau orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepas simpul ikatan pertama. Kalau dia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, terlepaslah ikatan yang ketiga. Maka engkau akan temukan orang tersebut pada hari itu. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا nafs. Dia akan tiba di pagi hari dalam kondisi semangat, sehat, dan juga jiwanya ceria. Kalau tidak, kata Nabi SAW, wa illa asbaha kaslanan khabithun nafs. Kalau tidak, maka dia akan jadi orang yang pemalas dan juga jiwanya murung. Maka semua ini ada hubungannya dengan alam malaikat. Dikatakan di sini, bahwasanya Allah dan malaikatnya mendoakan secara khusus, malaikat mendoakan minta sama Allah, Allah langsung memberikan walaupun hamba tersebut tidak minta, khusus bagi orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Ini sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu di hadis nomor 1 di bab kita ini. Kalau seandainya manusia, kata Nabi SAW, mengetahui apa yang Allah janjikan di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan keduanya kecuali mereka saling berundi, maka pastilah mereka berundi. Makanya kami mengingatkan diri kami dulu, baru kemudian Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak, usahakan semaksimal mungkin bisa selalu hadir di masjid. Sholat di masjid, dan di masjid pun datang lebih awal supaya bisa dapat saf pertama. Kalau masih ingat Kamis yang lalu kami bahasakan, keutamaan saf pertama sangat besar bagi laki-laki, dan itu berlaku hanya antara iqamah sampai selesai sholat. Kalau sekarang misalnya selesai sudah sholat begini, lalu ada bapak-bapak datang mau duduk di saf pertama, dia cuma dapat keutamaan majelis ilmunya, tapi nggak dapat keutamaan sholat atau saf pertamanya, karena dia hanya berlaku di waktu itu. Itulah waktu emasnya. Makanya jangan sampai luput. Usahakan semaksimal mungkin tetap bisa mendapatkan saf pertama tersebut. Pelajaran yang ketiga tentunya keutamaan saf pertama itu sendiri. Karena pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana Allah bersalawat pada hambanya. Pelajaran kedua tentang salawatnya para malaikat. Dan pelajaran ketiga adalah kedudukan saf pertama di sini. Pelajaran yang keempat, kedudukan muadzin. Di mana terulang lagi hadis-hadis tadi yang sempat kita reviewkan, kita ingatkan di urutan nomor 4 tadi, dan ini hadis nomor 5, di mana muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Yang tadi sudah kita singgung bagaimana di masa sekarang lebih baik lagi karena atau lebih banyak atau lebih jauh jangkauannya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini masih punya peluang ya, di mana setiap masjid atau mushola diberikan kebebasan untuk azan. Sehingga banyak sekali muadzin yang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Ya, baik muadzinnya sendiri atau orang tua dari muadzin yang sudah melahirkan dia akan panen pahala, atau mungkin para pengurus masjid, DKM masjid yang menunjuk dia sebagai muadzin, ya, atau orang yang membeli mikrofonnya masjid, membayar listriknya, semua yang terlibat dalam masalah ini dapat pahalanya. Saya ingat dulu waktu kami umroh plus Aqsa, sempat mampir di kota Amman, ibu kotanya Jordania. Sebelum ke Palestina biasanya lewat Amman dulu. Maka pada saat kita masuk ke kota Amman, sempat mampir di sebuah masjid mau sholat. Saya sempat izin sama pengurus masjidnya, karena waktu itu kami masuk sebelum waktu azan. Saya bilang saya datang dari Indonesia jauh, bisa nggak saya pamit azan di sini? Dia bilang mohon maaf, sebenarnya bukan kami melarang, kata pengurus masjidnya ya. Tapi peraturan pemerintah kami di Jordania, tidak boleh ada masjid yang azan. Azannya itu dari masjid jami'nya. Ya kalau kita mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya itu di Istiqlal. Lalu azan itu disebarluaskan di semua masjid melalui radio. Ya, rupanya itu fatwa yang ada di situ atau di negara itu. Sehingga kalau masuk waktu sholat, mereka tinggal pasang radio, dinyalakan radio di semua masjid di seluruh Jordan, di seluruh kota Amman maksud saya waktu itu. Kemudian semuanya hanya mendengarkan azan melalui radio. Memang betul orang itu azan live gitu ya. Tapi masalahnya hanya dia sendiri yang dapat pahala itu. Karena semua masjid dan musola hanya boleh iqamah saja nanti. Ini peraturan pemerintah mereka. Maka terbatas sekali. Berarti yang panen pahala maksimal cuma satu orang muadzin. Tapi di kita alhamdulillah sangat terbuka sekali peluang untuk kita bisa menyampaikan atau mengumandangkan untuk meraih pahala azan ini.
Dan tentu sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang lalu historinya ya. Bukan berarti keutamaan azan besar begini lalu kemudian kita berebut-rebut ya untuk meraih mikrofon pada saat azan. Tentu ada adab dan tata keramanya. Di antaranya memang kalau ada muadzin yang sudah ditunjuk oleh masjid ya tentu dia yang melaksanakan tugas tersebut ya. Itu pertama. Yang kedua, harus juga orang yang memiliki suara yang bagus. Karena orang yang pertama mimpi mengetahui lafaz-lafaz azan seorang sahabat yang bernama Abdullah. Waktu itu Nabi SAW suruh sahabat cari apa kira-kira yang bisa menjadi tanda sholat kita. Ada sahabat yang mau beli trompet ngikutin orang Yahudi. Ada sahabat yang mau beli lonceng ngikuti orang Nasrani. Sampai Abdullah ini tidur, dia mimpi ada seseorang yang pegang lonceng. Lalu dia dalam mimpinya karena nggak bisa diatur dalam mimpi, datang begitu saja. Dia mengatakan pada orang yang pegang lonceng tersebut, mau nggak kamu jual lonceng itu kepada saya? Maka kata orang itu dalam mimpinya, tentu ini dibahas ulama yang dalam mimpi adalah malaikat yang Allah datangkan untuk menjadi pemandu gitu ya. Maka Abdullah mengatakan, mau nggak kamu jual lonceng itu kepada saya? Kata orang itu, untuk apa lonceng ini? Dia bilang, Abdullah mengatakan untuk tanda sholat kami. Maka lalu malaikat tersebut mengatakan, mau nggak saya ajarkan kepadamu yang lebih baik daripada ini? Lalu mulailah diajarkan lafaz azan. Lalu Abdullah bangun, dia laporkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW bukan bilang, kamu langsung berdiri azan deh kalau gitu. Karena kamu yang mimpi, kamu yang tahu misalnya. Tapi Nabi mengatakan, ajarkan azanmu itu kepada Bilal, karena dia lebih bagus suaranya daripada kamu. Jadi juga perlu ada hal-hal yang seperti ini yang diperhatikan. Tetapi di saat misal kita kebetulan masuk ke dalam sebuah masjid, masuk waktu sholat belum ada yang azan, lalu kita azan di situ dan memang izin misalnya sama marbot diizinkan, tidak ada masalah. Atau kalau bapak-bapak lagi sholat, misal telat ke masjid, azan aja di rumah, tidak masalah, gitu kan? Walaupun sepakat ulama bahwasanya azan masjid di sekitar rumah itu sudah mewakili. Jadi tinggal iqamah saja lalu sholat. Tapi kalau misal Anda ketiduran, Anda sakit, boleh saja Anda azan. Sudah pernah kita sebutkan riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah berada dalam satu perjalanan bersama para sahabat. Kemudian tertidur di malam hari. Nabi SAW tidak bangun kecuali wajah beliau dikena atau terkena dengan terik atau terasa teriknya matahari. Maka beliau bangun lalu beliau bangunkan sahabat dan beliau bersabda, sungguh tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Lalu beliau suruh pasukan bergeser sedikit dari lokasi tersebut. Lalu menyuruh Bilal azan setelah terbit matahari. Mohon maaf. Jadi azan, disuruh Bilal azan pada sudah terbit matahari. Karena belum ada yang sholat. Lalu kemudian Nabi SAW sholat, sunnatul fajr, lalu sholat fajr. Ya, sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Karena ada uzurnya. Dua uzur dasar orang boleh mengerjakan sholat walaupun sudah keluar waktunya. Ya. Yaitu ketiduran, masuk dalamnya pingsan misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang lupa, ya, orang yang lupa. Juga ada masuk kalau saya maaf ya, ada yang ketiga ya, yaitu kalau orang sedang menghadapi kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk mengerjakan sholat seperti terjadi bencana bencana alam, terjadi peperangan. Di masa Nabi SAW pernah pada saat pasukan Ahzab, ya, pasukan yang dibuatkan parit oleh Nabi SAW, 10.000 pasukan Quraisy dan gabungan suku-suku lain ingin menaklukkan Madinah setelah mengepung 40 hari. Di hari terakhir itu mereka menyerang kaum muslimin dengan besar-besaran sampai membuat Umar bin Khattab berkata, betul-betul mereka menyibukkan kami dengan serangan sampai saya sholat asarnya sudah menjelang azan maghrib. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sungguh Quraisy ini sangat zalim. Mereka betul-betul mengganggu sampai waktu sholat kita. Saya pun tidak sholat asar kecuali baru saja. Apa kata Nabi SAW? Hai Umar, saya saja belum mengerjakan sholat asar itu. Maka Nabi SAW mengerjakan pada waktu sudah selesai. Karena kondisi dan keadaannya gitu ya. Tapi ini tidak bisa ditarik kepada semua keadaan orang-orang yang hanya duduk, buang-buang waktu saja. Ini tidak boleh sengaja orang menunda-nunda waktu sholatnya. Kemudian pelajaran kelima yang biasa diambil adalah pembenaran semua yang mendengarkan suara muadzin, baik itu rotbin atau yabis, benda-benda basah ataupun benda-benda kering. Ini bisa bermakna tentunya basah dan kering secara nyata atau memang yang dimaksud hidup dan mati di mata manusia, benda mati atau benda hidup.
semua ini akan memberikan kesaksian nanti pada hari kiamat. Dan kita sangat membutuhkan kesaksian ya. Kesaksian ini berarti membenarkan perbuatan kita dan akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan pahala di situ. Dan yang terakhir adalah yang keenam, dia akan memanen pahala semua orang yang sholat bersamanya atau pada saat mendengarkan azannya. Ini juga sudah kita singgung tadi di riwayat yang kita ingatkan di riwayat nomor 4. Riwayat nomor 5 kurang lebih sama. Ya, riwayatnya tadi saya bilang jika ini sudah gabungan faedah 6 buah faedah dari 2 buah hadis 5 dan hadis 6. Hadis nomor 7 dalam bab kita ini ada 7A dan 7B. 7A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 237 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arshidil a'immata waqfir lil muadzinin." Kata Nabi SAW, imam adalah penjamin. Maksudnya penjamin sholatnya makmum. Kemudian dikatakan dan muadzin juga terpercaya atau dipercaya. Maksudnya terhadap waktu sholat. Lalu Nabi SAW mendoakan, ya Allah luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Itu 7A-nya. 7B-nya dengan sanad sahih dan juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahih keduanya, hanya saja lafaz mereka mengatakan fa arsyadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin. Semoga Allah meluruskan para imam dan juga mengampuni para muadzin. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan, ini masih di urutan 7B-nya, seperti riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya berbunyi al-muadzinuna umana wal a'immatu dhumana. Allahumma ighfir lil muadzinin wasaddidil a'immah. Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya dan para imam adalah orang-orang yang menjamin. Ya Allah, ampunilah para muadzin dan luruskanlah para imam. Lalu disebutkan dalam kurung 3 kali. Ada riwayat yang sesudahnya juga mirip dengan ini. Ada 2 riwayat yang nomor 8 dan nomor 9. Hanya nomor 8 disebutkan periwayatannya saja. Dengan sanad sahih urutan 238, di urutan nomor 8 diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadis Abu Umamah dengan sanad hasan. Lafadznya mirip tadi dengan hadis nomor 7. Dan hadis nomor 9, ini karena mirip saya bacakan dan sekaligus nanti kita ambil mutiara ilmunya insyaAllah. Hadis nomor 9 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 239 dari awal kita belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman fa arsyadallahu la'immata wa 'afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin atau penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Maka semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan para muadzin. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Riwayat-riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya semua imam ya harus berhati-hati. Harus betul-betul orang yang sangat peka, orang yang jeli, orang yang paling ikhlas dalam ibadah, karena keikhlasan akan membuat maksimal pahala didapatkan. Karena dia menjamin sholat-sholat makmumnya. Orang yang paling jeli. Sehingga dia tidak lupa jumlah rakaat, bacaan, apalagi yang merupakan rukun-rukun dan kewajiban sholat. Ya. Kemudian juga dia menjaga kehusyuan sholatnya. Gitu kan. Ini semua karena dia dijadikan sebagai penjamin. Kalau dia salah, secara sengaja dia akan tanggung dosanya. Kalau dia salah secara tidak sengaja, dia tidak berdosa dan makmumnya tetap diberikan pahala juga maksimal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi shalah. Ketahuilah bahwasanya imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat itu. Maka kalau dia ruku, rukulah bersamanya. Kalau dia sujud, sujudlah bersamanya. Ya. Jadi kalau imam melakukan apa saja kita harus ikuti. Dan ini terlalu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di situ ya. Pertama, ini menunjukkan tentang kewajiban kita patuh pada pemimpin.
walaupun kita tidak kenal imamnya, walaupun misalnya kita mungkin di posisi lebih tua, tetap saja selama orang itu sudah jadi imam, kita wajib patuh. Tidak boleh kita takbir sebelum dia takbir, nggak boleh kita rukuk sebelum dia rukuk, nggak boleh kita itidal sebelum dia itidal. Bahkan ancamannya sangat tegas. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang mendahului imamnya maka kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai. Ada ancaman yang sangat berat gitu ya. Bahkan kalau misal kita lagi sholat duhur misalnya, di rakaat kedua harusnya imamnya tasyahud awal, lalu kemudian dia lupa, dia berdiri. Makmum yang laki-laki mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan memukul punggung telapak tangannya, ya, memberikan isyarat kalau ada kesalahan dari gerakan imam. Tapi pertanyaan sederhana, kalau seandainya imamnya nggak dengar, imamnya bisa nggak dengar atau imamnya yakin dia benar, dia tetap aja dia nggak duduk tasyahud, dia langsung tetap lanjutin seakan-akan itu sudah rakaat, ya, atau masih rakaat pertama atau sudah rakaat ketiga. Maka sebagai makmum tetap kita wajib ikut. Kita punya kewajiban ikut, tidak boleh kita melanggar dia, gitu ya. Dan Nabi SAW mengatakan kalau imam berbuat baik, maka dia akan panen pahalanya dan pahala kalian. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang salah, maka dia akan tanggung risikonya, sementara kalian tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Gitu kan? Bahkan pernah Nabi SAW lagi sholat, sementara beliau lagi berdiri, kemudian ternyata beliau sakit waktu itu, SAW, lalu beliau duduk. Di tengah-tengah sholat beliau duduk. Maka semua sahabat ikut duduk. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau imam berdiri, berdirilah. Kalau dia duduk, duduklah. Gitu kan? Maka tidak boleh imamnya sholat duduk, lalu kita sholat berdiri sebagai makmum. Saking pentingnya untuk patuh pada imam tersebut. Ya. Oleh karena itu imam itu harus hati-hati sekali. Makin Anda sebagai imam, saya tidak singgung siapapun, cuma mengingatkan, makin Anda ikhlas kepada Allah SWT sholat, maka makin Allah buat sholat itu khusyuk, nyaman, makmum pun akan ya merasakan kenyamanan sholat di belakang Anda. Ya, makin kita ikhlas, makin kita tulus, makin kita konsentrasi atau khusyuk, maka makin berefek. Sebagaimana juga harus jaga diri dari kemaksiatan, karena maksiat ini betul-betul membuat atau mengganggu kehusyuan sholat, baik imam ataupun makmum. Ya, pernah juga di masa Nabi Muhammad SAW, beliau sholat lalu beliau lupa. Ada yang lupa rakaatnya atau bacaannya gitu. Lalu selepas salam, kata Nabi SAW, ada yang hadir bersama kita tapi pelaku dosa. Ya. Oleh karena itu sebelum masuk masjid, sementara ke masjid kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampuni dosa-dosa kita supaya tidak mengganggu sholat tersebut. Ya. Supaya kita tidak banyak mengkhayal dan akhirnya mengikuti syaitan dan banyak hilang pahala kita. Nah, ini dimaksud dengan makna imam itu penjamin. Maksudnya penjamin sholat makmumnya. Makanya Nabi berikan syarat juga untuk menjadi imam. Harusnya menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling pertama masuk Islam. Ya, kalau sama-sama maka yang jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya dulu. Orang yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau dia sama-sama levelnya, maka yang kedua syaratnya harus dicari yang paling faham sunnah. Ya, sunnah Nabi SAW. Kalau sama juga levelnya, maka kata Nabi SAW yang ketiga, yang sama waktu hijrahnya. Masuk Islamnya atau pertama dia hijrah, bagaimana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau hijrah dari sebuah negara non-muslim ke negara Islam. Kalau mereka sama-sama pindahan, ya, seperti dulu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Kalau juga sama, baru dilihat perbedaan umurnya. Ya, baru perbedaan umur. Jadi jangan sampai kita salah ya. Saya lihat di beberapa masjid kita di Indonesia, yang kita dahulukan yang penting lebih tua. Bukan. Tua itu paling terakhir dari 4 syaratnya jadi imam. Harus yang paling banyak dan paling bagus bacaannya dulu. Jadi walaupun dia lebih muda, kalau lebih bagus bacaannya, yang tua harus mengalah. Ya. Sebagian masjid pernah kami sholat, memang imamnya tua. Sudah tua, suaranya tidak terlalu jelas. Bacaannya pun banyak salah. Padahal di belakang banyak sekali makmum yang bacaannya benar gitu ya. Jadi harus yang paling bagus bacaannya. Kalau sama levelnya baru dilihat siapa yang paling banyak menghafal sunnah Nabi SAW. Kalau sama levelnya dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama juga levelnya baru dicari orang yang lebih tua. Nah ini yang harus juga diperhatikan dalam masalah keimaman ini.
Kemudian pelajaran yang kedua tentang kedudukan para muadzin. Dan dikatakan di sini muadzin adalah penjamin. Yang dimaksud dengan penjamin adalah penjamin waktu sholat. Ya, harus betul-betul orang yang amanah. Yang nomor satu tentunya keikhlasan kepada Allah. Kemudian yang kedua dia mengetahui waktu-waktu sholat. Tidak bisa orang jadi muadzin itu kalau suka lalai sholatnya. Harus betul-betul dia orang yang tahu waktu sholat dan dia sudah ada di masjid sebelum azan. Sebelum waktu sholat. Sehingga dia yang azan dan azannya ini akan membuat kaum muslimin mengerjakan sholat. Gitu ya. Ada juga poin penting yang perlu dipahami. Azan itu adalah haknya muadzin. Sementara iqamah adalah haknya imam. Maksudnya ini sering luput dari kita juga di Indonesia ya. Di beberapa masjid kita. Semoga Allah berikan hidayah tentunya. Jadi kalau waktu azan, muadzin tidak perlu tunggu imam. Dia udah tahu waktu masuk, dia azan saja. Seperti yang mau kita kerjakan biasa. Namun yang luput dari kita adalah yang kedua. Kalau iqamah itu adalah penentunya imamnya, bukan muadzinnya. Jadi kalau ada imam tertentu sudah disepakati ide imam di masjid itu, maka harus ditunggu dia datang, baru diiqamahkan sholat. Kalau kita kan biasa patokannya, yang penting sudah sholat sunnah semuanya. Atau sudah ada jam digital kita, maka itu jadi patokannya. Sebenarnya kalau dalam sunnah Nabi SAW, tolak ukurnya adalah imamnya hadir atau belum hadir. Jadi kalau imam hadir, lalu dia bilang, ayo iqamah sholat. Jam digital kita masih ada 2 menit. Ya sudah diiqamah sholat. Karena dia penentu daripada iqamah, imam itu. Atau misalnya dia telepon muadzinnya, saya mungkin telat 2 menit, tolong tunggu saya. Nggak boleh, biar jam digital kita sudah 0, sudah masuk waktu, lalu iqamah. Sementara imamnya masih ada. Nah seperti itu kurang lebih. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah Nabi keluar, mau imami masjid sudah waktu-waktu kayak kita sekarang. Bukan di awal waktu subuh, sudah agak telat. Baru beliau keluar, kemudian tetap tidak iqamah sampai beliau datang. Kecuali ada satu poin, terjadi kesepakatan antara imam sama muadzin. Dia mengatakan misalnya, kalau jam digital ini sudah masuk waktu iqamah, saya belum datang, iqamah saja. Nah itu oke. Makanya perlu ada kesepakatan ini. Gitu ya. Tapi tanpa kesepakatan ini tidak boleh iqamah sampai imamnya datang. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Berarti komunikasi dan interaksi antara imam sama muadzin ini penting sekali. Ya, dia lagi sakit, dia mengatakan saya mungkin tidak hadir subuh nanti karena saya kurang enak badan. Dia harus diingatkan. Atau yang paling aman sih kayak tadi, kalau ada jam-jam digital kayak kita di masjid kita ini dan di masjid-masjid yang sudah pakai misalnya, maka dia sepakat. Pokoknya kalau sudah masuk waktu iqamah, silakan iqamah saja. Ya, silakan iqamah saja gitu. Saya pun jadi imam di masjid di dekat kantor kami. Maka saya memang selalu kontek-kontekan sama muadzinnya. Selalu kontek-kontekan. Saya mengatakan nanti dia WA saya, apa Ustaz akan datang? Saya katakan ya saya akan datang. Kadang-kadang diingatkan 2 menit lagi akan masuk waktu misalnya. Sementara saya masih ada aktivitas di kantor, maka saya segera datang. Contohnya. Atau saya mengatakan maaf tolong tunggu saya sebentar. Mungkin saya telat 2 menit karena saya masih di jalan agak macet. Maka diinformasikan ke jamaahnya. Ini imam akan datang sekitar 2 menit lagi, kita tunggu sebentar. Nah seperti itu kurang lebih gambaran yang dicontohkan atau disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang ketiga, doa Nabi SAW untuk para muadzin dan juga imam. Dan ini berlaku dari awal beliau ucapkan sampai hari kiamat nanti. Dikatakan di sini, ya ini pelajaran yang ketiga, doa Nabi SAW, ya Allah, luruskanlah para imam-imam. Bisa yang dimaksudnya adalah luruskan niatnya supaya mereka ikhlas. Ya, bisa juga dimaksud luruskan adalah luruskanlah ya, pemahaman dan juga konsentrasi mereka supaya tidak lupa rakaatnya, supaya tidak lupa bacaannya. Ini semua berlaku. Jadi umumnya orang kalau sudah maju menjadi imam itu akan mendapatkan keutamaan doa ini. Allah akan pandu dia. Kecuali memang tadi dia contoh kurang ikhlas. Dia melakukan dosa-dosa sehingga mengganggu kehusyuan dia. Selama dia lurus saja hidupnya, maka imam-imam itu akan selalu terpandu. Bacaannya akan benar, gerakannya akan benar, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keempat adalah doa Nabi SAW untuk para muadzin, yaitu ampunilah para muadzin. Ya, kenapa dikatakan ampuni para muadzin? Karena memang berhubungan dengan hadis yang sebelumnya. Sesungguhnya para muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Sejauh jangkauan suaranya.
Sekarang kita masuk hadis ke-10 tentang keutamaan azan, ya. Dan hadis ke-10 ini sama hadis ke-11 kurang lebih hampir sama, ya. Hampir sama hadisnya. Namun hadis ke-10 lebih rinci. Hadis ke-10 ini dengan sanad sahih, maksudnya urutan 10 di bab kita ini. Dan ini urutan 240 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asyaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qudiya al-adhanu aqbal, fa idza thuwiba biha adbar, fa idza qudiya at-tathwibu aqbal." حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. Artinya kata Nabi SAW, apabila azan sholat itu dikumandangkan, maka semua syaitan yang mendengarkan azan itu melarikan diri. Seraya, mengeluarkan angin, kentut gitu ya. Sampai dia berada di tempat yang tidak terdengar azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka syaitan-syaitan itu kembali datang untuk menggoda orang yang mau sholat. Apabila iqamah dikumandangkan, dia kembali lari lagi sampai di lokasi tempat yang tidak terdengar iqamah. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, maka dia datang kembali sehingga dia mengganggu kehusyuan seseorang yang sedang sholat. Dia mengucapkan dan membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk perkara-perkara yang tadinya si musalli tidak mengingat sebelumnya. Hingga akhirnya orang yang sedang sholat atau musalli itu tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasai. Al-Khattabi berkata rahimahullah, at-tathwib dalam hadis adalah iqamah sholat. Orang-orang awam hanya mengenal tathwib adalah ucapan muadzin di sholat fajr, as-salatu khairun minan naum. Padahal sebenarnya makna tathwib adalah iqamah secara lengkap. Ini kata beliau. Dan makna tathwib, yarhamkallah, adalah pemberitahuan tentang sesuatu dan peringatan terhadap kemungkinan ini terjadi. Iqamah dinamakan tathwib sebab ia adalah pemberitahuan tentang didirikannya sholat, sementara azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Hadis ini sangat erat hubungannya dengan hadis nomor 11, tapi nanti kita baca hadis 11 sebagai penutup insyaAllah. Hadis nomor 10 memberitahukan gambaran kepada kita atau pelajaran yang pertama, kedudukan azan itu sendiri. Karena dimanapun azan dikumandangkan, maka berarti dipastikan semua syaitan melarikan diri. Kecuali ada golongan syaitan satu yaitu qarin. Qarin itu pendamping yang ada bersama manusia. Ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dia ya tidak lari. Karena memang Allah sudah bebankan kepada manusia sebagai ujian bagi dia. Tapi selain daripada itu yang biasa menggoda kita buat dosa dan segala macam, atau lari dari ibadah itu larikan diri. Di saat azan dikumandangkan, berarti kedudukan azan luar biasa, gitu kan? Mengusir syaitan, gitu ya, mengusir syaitan. Tetapi yang perlu digarisbawahi yang dimaksud di sini adalah sabda Nabi SAW, "Idza nudiya lis-shalah." Kalau dikumandangkan azan untuk sholat, bukan semua azan ya. Ada orang kadang-kadang dia azan dengan alasan bisa mengusir syaitan, walaupun bukan waktu sholat. Ini nggak dimaksud di sini. Hanya azan sholat saja baru bisa syaitannya lari, kan gitu. Pelajaran yang kedua, bahwa dan ini tentu luar biasa ya. Jadi saking takutnya syaitan itu dan saking cepatnya lari, dalam hadis ini disebutkan secara rinci sampai dia kentut-kentut ya, mengeluarkan angin dan sampai dia berada di lokasi tidak terdengar azan. Kita bisa bayangkan misalnya di sekitar masjid ini ada syaitan, begitu azan dikumandangkan dia lari. Misal dia sudah ada 1 kilometer di sana azan lagi, dia lari lagi. Begitu seterusnya. Jadi dengan adanya pengerasan suara ini juga banyak mengusir syaitan-syaitan, dan kita tahu syaitan ini memang tujuannya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya syaitan akan kembali menggoda kalau azan sudah selesai. Mereka sangat jeli. Tunggu azan selesai mereka segera kembali.
Yang digoda hanya orang yang mau sholat. Orang yang tidak mau sholat sudah menjadi temannya syaitan, tidak digoda lagi. Jadi yang digoda hanya orang mau sholat. Disuruh tunda sholat. Nanti aja, sholat di rumah aja. Dan begini dan begitulah ya. Sehingga akhirnya ada yang tunda sholatnya, keluar dari waktunya, atau kehilangan sholat berjamaah, kehilangan saf pertama, dan seterusnya. Ya, ini semua berarti gangguan-gangguan syaitan. Jadi dia akan menggoda, maksudnya kembali lagi setelah iqamah azan selesai, hanya untuk menggoda orang yang mau sholat awal waktu itu. Ya, siapapun yang mau ke masjid, mau sholat itu pasti digoda. Maka kalau ada bisikan setelah selesai azan, Anda mau nunda sholat, syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat, peluang-peluang ibadah hanya sekali itu, tidak terulang lagi. Contoh misalnya, tadi kita sholat subuh berjamaah di masjid ini, alhamdulillah. Kalau ada orang misalnya melalui mikrofon kita ini dia dengar, oh ternyata keutamaan azan, keutamaan saf pertama itu besar ya. Terus dia datang ke masjid untuk sholat. Dia tidak bisa mendapatkan peluang yang sama seperti kita tadi. Karena waktu ibadah yang tadi itu hanya waktu itu saja. 1 detik saja lewat gak bisa kita perbaiki. Gak usah kita jauh-jauh orang yang belum sholat. Misalnya tadi kita datang ke masjid ini terlambat 1 menit saja. Contoh. Sehingga kita terlambat, imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal, nah pada saat kita dengarkan dia ucapkan itu, kita baru takbir, Allah Akbar. Pertanyaan sederhana, apakah sama pahala kita dengan orang yang ikut imam dari takbiratul ihram? Tentu saja beda. Nah, kalau kita pun minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan, mundurkan waktu 1 menit ke belakang, supaya saya bisa ikuti dari awal imam Allah Akbar, supaya saya dapat pahalanya. Gak bisa lagi. Sampai hari kiamat, orang itu dicatat di buku amalnya, telat sholatnya, walaupun dia dapat rakaat itu ya, tapi dia kehilangan 2 istiftah atau iftitah, dan juga kehilangan 6 ayat pertama atau 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Gak bisa diperbaikin gitu. Orang yang masbuk 1 rakaat, maka dicatat sampai hari kiamat, sholat itu masbuk 1 rakaat. Dan beda pahalanya dengan orang yang tidak masbuk. Makanya penting sekali untuk menjaga sholat jamaah ini, apalagi di awal waktunya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. Jadi Bapak Ibu misalnya Bapak mulai hitung dari hari ini. Saya mau coba praktekkan hadis ini ya. Saya mau 40 waktu nggak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi imam Allah Akbar, kita juga Allah Akbar. Saf pertama lebih afdal, kalau tidak bisa saf kedua, saf ketiga. Pokoknya intinya jangan ketinggalan takbiratul ihram imam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 40 hari. Hitung dari sekarang, itu sampai Ramadan nanti itu. Nah Ramadan nanti kita masuk insya Allah 18 Februari misalnya. Jadi sampai awal-awal Ramadan. Bapak-bapak terutama ya, kalau ibu-ibu ini hukumnya sunnah. Bapak-bapak coba jaga itu. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan juga kemunafikan. Sebagian maknanya adalah dia akan mencintai masjid, dia tidak akan meninggalkan sholat. Karena orang munafik itu Allah sebutkan sifatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yura'una an-nas, wa la yadhkuruna illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat mereka malas ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, termasuk hal-hal yang merupakan penyakit dalam sholat dan pelanggaran adalah orang malas untuk mengerjakannya. Ini sifat orang munafik. Maka ini cara yang terbaik kita untuk selamat dari sifat-sifat mereka, ya orang-orang munafik ini. Maka harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak, coba dipraktikin itu. Hari ini misalnya sudah subuh hadir di masjid nih, takbiratul ihram pertama imam. Nanti duhur jangan kehilangan, asar jangan kehilangan, maghrib dan isya. Ulangi lagi besok. Buat listnya. Oh ya ini sudah hari ke-30, hari ke-39, sampai 40 hari. Karena dengan ini insya Allah kita akan terjamin. Ada seorang ulama di Saudi, di kota Jeddah. Dia kedatangan seorang anak laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya. Namun dia lihat laki-laki ini bukan orang yang multazim kalau bahasa Arab itu ya. Maksudnya orang yang kelihatan orang yang penuntut ilmu yang lurus dengan agamanya gitu. Tapi dia juga tidak mau mengecewakan orang yang datang melamar. Maka alimnya ini, ulamanya ini mengatakan begini. Saya akan terima lamaranmu. Kebetulan karena dia punya masjid dan dia juga jadi imam situ. Tapi dengan syarat kamu harus hadir di masjid ini 40 hari
5 waktu sholat di belakang saya. Saya nggak mau kamu ketinggalan takbiratul ihram. Maka anak muda itu kena semangat mau nikahi anaknya syekh atau alim ini, dia pun lakukan itu. Anak muda ini cerita, kisah nyatanya. Dia bilang di hari-hari pertama, waktu saya disuruh lakukan ini, saya lakukan riya, dia bilang. Karena saya mau dipuji sama syekh ini, supaya saya bisa nikah sama anaknya. Seminggu pertama begitu. Tapi begitu masuk minggu kedua, mulai ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. Saya sudah mulai merasa nyaman dengan sholat itu. Pekan ketiga lebih kuat lagi. Dia bilang sampai 40 hari benar-benar saya lakukan. Setelah itu hati saya sangat tenang dengan sholat. Bahkan saya katakan dalam diri saya, walaupun saya tidak jadi nikah sama anak syekh, tetap aja saya akan menjaga sholat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin menghilangkan sifat kemunafikan. Dan di akhirat diselamatkan dari api neraka bagi orang yang seperti ini. Nah, ini termasuk hal yang bisa kita jadikan sebagai program kita. Jangan sampai kehilangan takbiratul ihram pertama imam, semoga Allah mudahkan kita lakukan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga seingat saya, itu adalah, pelajaran yang keempat mungkin ya, itu syaitan kembali lari pada saat terjadi taswib atau iqamah. Ya. Jadi iqamah walaupun pendek, itu juga tetap ya membuat syaitan lari, lalu dia akan kembali lagi setelah iqamah selesai. Dan sama, dia hanya akan menggoda orang yang sedang sholat. Jadi sebenarnya kita kalau lagi sholat itu syaitan semua pada berkumpul di situ. Ya, meninggalkan orang-orang yang lain yang memang tidak sholat atau lagi pelaku maksiat. Karena biar tidak digoda, mereka juga tetap akan lakukan kelalaian atau kemaksiatan. Maka mereka akan kembali menggoda syaitan. Dan Nabi SAW kasih bocorannya. Dia akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Jadi kalau kita lagi sholat, kita ingat kunci kita yang hilang, transaksi jual beli, pertengkaran yang terjadi dan segala macam. Itu semua dari syaitan. Bahkan kata Nabi SAW, sampai dia ingat hal-hal yang dia tidak pernah ingat sebelumnya. Dan akhirnya dia lupa jumlah rakaatnya. Ini sering terjadi. Lalu kalau Anda mengatakan, lalu bagaimana jalan keluarnya? Supaya kita tidak kena keadaan seperti ini. Ya, supaya kita aman dari syaitan. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dalam sholat saya merasa diganggu oleh syaitan. Kadang-kadang saya khusyuk, kadang-kadang saya menghayal gitu. Maka kata Nabi SAW itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khinzab, ya, yang menggoda manusia atau menggoda orang yang sedang sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Maksudnya kita sambil tetap sholat meniup ke sebelah kiri setelah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan membalikkan kepala, tapi hanya meniupkan sedikit dengan lidah kita, ke arah kiri kita. Ya, itu dengan sedikit tiupan gitu ya. Maka kata sahabat ini, setelah saya melakukannya, maka tidak lagi datang syaitan menggodaku. Ya, juga sebagian ulama mengatakan, salah satu hal yang bisa membuat dan menepis syaitan selain baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah bagaimana keikhlasan itu dijaga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas ini akan membuat syaitan tidak bisa mengganggunya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa. Insya Allah dengan ini, dia akan bisa selamat dari gangguan-gangguan syaitan. Ya. Dan setiap kali ada bisikan yang tidak baik, kita harus menganggap itu kita rugi. Contoh misalnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misal contoh, kita hadir nih. Ar-Rahmanirrahim masih hadir. Maliki Yawmiddin. Kita coba masuk. Lalu kita mulai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syaitan mulai masukkan bisikan-bisikannya. Maka di saat itu misalnya kita berusaha untuk lebih menjaga diri. Jangan biarkan, kita harus tahu pada saat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, kita menghayal, maka berarti pahalanya hilang. Kita harus merasa rugi dengan hilangnya pahala itu. Maka ini akan membuat kita akan ya lebih konsentrasi lagi dalam sholat tersebut. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, hadits nomor 11, karena tadi saya bilang serupa dengan hadis 10, cuma lebih pendek, dengan sanad sahih dan ini urutan 241 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza sami'a an-nidaa bis-salati dhahaba hatta yakuna makana dalam kurung ar-rauha." Qala ar-rawi war-rauha'u minal madinati ala 36 mila. Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan akan pergi melarikan diri sampai ke daerah ar-rauha jika dia mendengarkan panggilan untuk azan. Lalu perawi hadis yang bernama Talha bin Nafi' berkata,
Ar-Rauha jaraknya kurang lebih 36 mil dari kota Madinah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya syaitan akan lari pada saat mendengarkan azan. Yang berarti dia tidak bisa menggoda di saat azan itu dikumandangkan bagi orang-orang yang mau sholat. Makanya biasa kalau lagi azan tuh lebih kuat dorongan dalam hati kita untuk mengerjakan sholat. Kapan dia melemah? Sebelum azan atau sesudah azan, antara azan dan iqamah. Karena syaitan kembali menggoda. Pelajaran yang kedua, syaitan akan melarikan diri sampai jarak yang sangat jauh. Artinya sampai azan tidak terdengar. Kalau di masa Nabi SAW saja, ya, belum ada pengeras suara kayak sekarang. Syaitan begitu dengar azan, dia melarikan diri 36 mil dari kota Madinah. Itu berarti sekian puluh kilo ya larinya. Maka bagaimana dengan sekarang? Artinya syaitan itu sangat jauh melarikan diri kalau azan dikumandangkan. Apalagi kalau azannya saut-sautan gitu ya. Dan ini satu poin juga yang kita syukuri di negara kita. Alhamdulillah azan boleh dikumandangkan. Dan terdengar suara azan itu dikumandangkan di mana-mana ya. Kalau di beberapa negara kayak di Singapura, tetangga kita, di Australia, azan cuma dalam masjid, mikrofonnya cuma dalam masjid, tidak boleh keluar ya. Itu sudah peraturan pemerintah mereka. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Berarti menandakan kalau azan itu hanya dalam ruangan masjid, berarti lingkup yang pergi syaitan cuma di sini. Orang-orang yang di luar sana tidak tersentuh. Nah seperti itu kurang lebih. Dan alhamdulillah kita di sini bisa mendengarkan azan di mana-mana sehingga tertolong dari syaitan. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita lanjutkan hadis selanjutnya. Yaitu di hadis nomor 12. Bagian-bagian buku bisa ditandain. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Walau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.